Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Terimalah salam kasih menyapa kita di pagi hari ini. Shalom, damai di hati, menikmati suasana yang indah di pagi hari ini. Tak terasa kita sudah ada di perjalanan bulan yang keempat di bulan yang ke-6 tahun 2026 ini, 28 Juni 2026, yang akan juga mengingatkan kita bahwa tinggal hitungan hari lagi maka kita hendak meninggalkan bulan Juli ini. Kita akan memasuki perjalanan bulan yang ke-7, bulan Juli, dengan pengharapan tentu setengah tahun menjalani kehidupan di tahun 2026. Segala sesuatu yang mendatangkan berkat sukacita akan tetap terus menjadi bagian hidup kita. Ada sukses, berhasil, beruntung Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, termasuk di dalamnya orang berdoa agar supaya orang semua sehat, orang kuat, diberi umur panjang. Dan karena itu untuk mengekspresikan iman kita, untuk bekerja, berjuang, berusaha dan berupaya sebagaimana tanggung jawab iman yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka semangat yang berkobar-kobar yang ada di dalam hati itu tetap terus terpancar dalam kehidupan kita. Dan di pagi hari ini tentu senang sekali orang boleh berdapat di sesi yang pertama ibadah di minggu ini, karena hari ini ada 2 sesi untuk beribadah. Sehingga tidak heran mungkin banyak jemaat yang belum sempat hadir di pagi karena untuk mempersiapkan diri sebentar jam 6 akan beribadah bersama. Dan karena itu dalam satu kebenaran firman kitab Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 yang merupakan catatan firman yang akan direnungkan oleh warga Gemim di sepanjang minggu berjalan ini, akan membuka cakrawala berpikir kita, tetapi juga akan mengingatkan kita tentang apa tanggung jawab iman kita, apalagi sebagai satu keluarga Kristen, unit yang paling terkecil untuk membangun satu persekutuan yang selalu rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi, menurut pandangan tradisional yang dianut oleh banyak gereja dan didukung oleh banyak penafsir, maka Rasul Paulus menulis kitab Efesus ini. Ketika dia menulis kitab Efesus ini, saudara-saudara, dia sementara ada dalam situasi dan kondisi yang tidak dalam situasi yang mengenakan, menyenangkan, membahagiakan, karena waktu itu dia ada di tahanan atau penjara yang ada di Roma. Tetapi menjadi keistimewaan yang luar biasa yang kita lihat dari Paulus ini, bahwa sekalipun dalam tahanan atau dalam penjara di Roma, tetapi semangat iman untuk selalu melakukan tanggung jawab panggilan pelayanan itu selalu ada di dalam hatinya. Sehingga singkat kata mau dikatakan bahwa sekalipun fisiknya terpenjara, tetapi imannya untuk memuliakan Tuhan tidak terpenjara. Itu ditunjukkan oleh karena semangat iman yang berkobar yang ada di dalam hati untuk selalu memberi perhatian khusus bagi gereja Tuhan. Dan karena itu kita akan melihat bahwa Paulus melihat gereja lebih penting daripada kenyamanan pribadinya. Jadi sekali lagi bahwa Paulus melihat bahwa gereja itu adalah sesuatu hal yang sangat penting daripada kenyamanan pribadinya. Sekalipun dia ada dalam penjara, tapi kerinduan untuk berbagi berkat, kerinduan untuk memberitakan kabar sukacita, kerinduan untuk memberitakan Injil selalu terpatri di dalam kehidupannya. Dan karena itu semangat yang meluap-luap, yang berkobar-kobar ada di dalam hati Paulus. Dia menyampaikan pemberitaan firman sekalipun dia tidak berada secara langsung bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di Efesus kala itu. Dan karena itu mau mengatakan bahwa belenggu tidak dapat menghentikan Injil. Jadi belenggu tidak dapat menghentikan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengapa Paulus ini terlalu bersemangat untuk mengirim surat kepada jemaat yang ada di Efesus? Ada sebuah pertanyaan, kenapa ini Paulus sampai pada akhirnya dia punya semangat iman untuk menyampaikan sesuatu hal yang sangat bernilai dan sangat berharga kepada orang-orang yang ada di kota Korintus? Ternyata ada alasannya, saudara-saudara. Kota Efesus ini memiliki nilai atau keistimewaan yang sungguh luar biasa, sehingga menjadi salah satu kota yang sangat penting untuk dijadikan sebagai pusat pemberitaan firman. Perhatian Paulus ini mau menunjukkan bahwa kota
tidak seperti kota Efesus, tetapi dijelaskan bahwa mereka atau Paulus ini melihat bahwa kota Efesus berharga, bukan berarti seperti yang saya katakan tadi kota-kota yang lain atau jemaat yang lain tidak berharga, melainkan karena peran strategisnya bagi pekabaran atau penyebaran Injil. Nah, saudara-saudara, ada beberapa alasan. Pertama, bahwa Efesus adalah kota terbesar yang ada di Asia Kecil. Jadi ini Efesus adalah kota yang terbesar di Asia Kecil, dan karena itu Efesus ini merupakan ibu kota provinsi Romawi Asia Kecil atau Asia Kecil yang sekarang merupakan bagian barat dari Turki. Nah, kota ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan. Dan orang-orang dari berbagai tempat datang di tempat itu. Dan karena itu ketika banyak orang yang datang di tempat itu, selain mereka datang untuk berdagang, ada perjumpaan yang terjadi kala itu, sehingga Paulus mau melihat bahwa sangat penting pemberitaan disampaikan supaya setiap pemberitaan firman itu menyebar ke berbagai wilayah yang ada. Karena banyak orang yang datang. Ketika firman Tuhan disampaikan, banyak orang dengar, banyak orang serap itu pemberitaan firman, sehingga mereka juga bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Kemudian yang kedua, bahwa Paulus melayani di Efesus lebih lama dari pelayanan yang ia lakukan di tempat-tempat yang lain. Karena Paulus tinggal di Efesus sekitar 3 tahun, dan ini merupakan salah satu masa pelayanan terpanjangnya selama waktu ia mengajar setiap hari, sehingga banyak orang yang mendengar Injil. Dan 3 tahun itu bukanlah waktu yang singkat, sehingga ketika ada 3 tahun dalam kebersamaan bersama dengan jemaat yang ada di Efesus, maka dia merasa bahwa hubungan emosional yang sangat luar biasa ada antara Paulus dan jemaat yang ada. Dan karena itu dia punya kerinduan yang luar biasa dengan rasa rindu, rasa kangen yang ia miliki. Dia selalu rindu agar supaya ada perjumpaan kasih yang akan tetap terus ditunjukkan dan dinampakkan, sehingga sekalipun dia di dalam tahanan, dia dibelenggu di dalam penjara, tetapi kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Efesus itu, dia rindu agar supaya jemaat semakin berkualitas iman percaya di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, karena rupanya saudara-saudara, Efesus itu adalah pusat penyembahan berhala. Jadi pusat penyembahan berhala. Kota ini terkenal dengan bait suci kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Dan karena itu ketika banyak orang bertobat kepada Kristus, terjadi benturan dengan para pembuat patung Dewi Artemis yang merasa bahwa pencaharian mereka terancam. Dan karena itu ketika mulai terjadi benturan, banyak orang menerima Injil, banyak orang yang suka terhadap pelayanan dari Rasul Paulus, maka dia punya kerinduan untuk membentuk karakter hidup mereka. Ada kerinduan yang ia miliki agar supaya setiap firman yang ia sampaikan itu akan menggugah hati setiap orang-orang percaya untuk selalu melihat bahwa Tuhan Allah itu luar biasa, dan hendaknya setiap orang atau manusia yang hidup mampu untuk membangun komunikasi, mampu untuk membangun relasi intim antara manusia sebagai ciptaan dan Tuhan Allah sebagai seorang pencipta. Karena ketika ada hubungan atau relasi yang baik terbangun, maka pasti sekalipun terkadang banyak tantangan, gesekan-gesekan terjadi antara persekutuan hidup orang-orang percaya kala itu, tetapi iman percaya di dalam Tuhan akan menggugah hati mereka. Karena orang-orang kalau dia punya iman kepada Tuhan, maka dia selalu melihat apa yang ia alami, apa yang ia rasakan bagian dari sebuah rencana dan rancangan yang sementara Tuhan atur dalam hidupnya, mempersiapkan setiap orang untuk hidup dalam ketaatan. Dan karena itu Paulus dia merasa, memang luar biasa, kita mesti membentuk ini orang-orang yang ada, orang percaya, supaya dompet iman semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Paulus begitu mengasihi jemaat. Paulus sangat mengasihi jemaat. Dia bukan cuma mengasihi dirinya, tetapi dia mengasihi jemaat. Karena dia melihat bahwa jemaat itu adalah anugerah Tuhan
Setiap firman yang disampaikan bukan cuma masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, tetapi benar-benar mendapat tempat di dalam hati dan pikiran. Dan karena itu saudara-saudara, Paulus mengingatkan pertama bahwa identitas mereka sebagai umat Allah. Mereka ini adalah umat Allah. Mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Mereka harus melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Allah lewat firman Tuhan. Dan Paulus mau melihat bahwa satu kesatuan hidup persekutuan umat Tuhan itu didasari pada kasih Kristus dan satu lembaga atau unit yang terkecil untuk membentuk kehidupan umat manusia mulai dari keluarga. Dan karena itu lekali orang jadi bilang begini, bagaimana orang mau sukses di luar kalau di dalam orang tidak sukses. Walaupun terkadang saudara-saudara ketika membangun hidup bersama, apakah suami, istri, orang tua dan anak, bukanlah hal yang mudah. Tidak sedikit tantangan, pergumulan dan penderitaan yang terjadi. Tidak sedikit hambatan-hambatan yang terjadi dalam persekutuan hidup keluarga. Suami, istri, orang tua dan anak terjadi percekcokan, perselisihan. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan intim kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, karena doa mampu untuk mengubah segala sesuatu. Pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mulai dia tujukan kepada anak-anak. Ada sebuah kalimat sapaan yang saya mau lihat saudara-saudara. Selain ada kalimat sapaan yang disampaikan oleh Paulus, sapaan, peringatan, penegasan, dan ajakan. Kalau orang baca di ayatnya yang pertama, hai anak-anak. Jadi Paulus mau menyapa, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi anak-anak, taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Menaati, menghormati orang tua bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Mengapa anak-anak harus hormat kepada orang tua? Karena setiap perjuangan yang ditujukan oleh orang tua juga bukan mudah. Bahkan terkadang tidak sedikit titisan air mata orang tua kasih keluar, mama dan papa menangis, bergumul, mungkin tidak langsung di muka anak-anak, tetapi di setiap doa, berdoa, Tuhan kalau boleh kasih tapi anak-anak ini hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan karena itu ini Paulus dia katakan, anak-anak menghormat orang tua. Hormat orang tua, karena haruslah demikian. Kenyataan atau realita hidup menunjukkan terkadang menjadi tantangan dan pergumulan besar bagi kita sebagai orang tua. Lain kali anak-anak kurang jadi tolong jasa Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan tolong angkat. Tapi ingat saudara-saudara, Allah akan menguatkan setiap orang yang percaya. Orang tua yang selalu bersembah sujud di hadapan Tuhan akan mendapatkan perhatian dari Tuhan Allah. Tuhan Allah siap menampung setiap tangisan dan tetesan air mata di dalam kilpatnya yang suci dan kudus. Dan karena itu, kalaupun mungkin sekarang ini belum ada perubahan atau pertobatan yang terjadi di tengah kehidupan anak-anak kita, tetapi yakin kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, proses akan dibuat oleh Tuhan dan menghendaki segala sesuatu menjadi baik adanya. Dan karena itu, jangan pernah lelah orang berdoa. Jangan pernah membuat orang ini jenuh untuk berdoa kepada Tuhan, karena di setiap doa, di setiap permohonan pasti akan ada jawabannya. Karena firman bilang, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Lain kali orang semua menyerah. Tuhan bilang jangan menyerah. Kamu angkat tangan, kita turun tangan, campur tangan di setiap perjuangan, di setiap pengorbanan. Dan karena itu dia bilang, ketika anak-anak hormat orang tua, ada hadiah yang akan Tuhan beri. Hadiah apa? Ayat 2 bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah, dan itu perintah. Makanya kita bilang tadi, selain sapaan, hai anak-anak, ada penegasan, ada ajakan, ada perintah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini
berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Berbahagia. Anak-anak yang hormat orang tua, anak-anak yang taat kepada orang tua, mereka akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Bukan cuma itu, tetapi juga umur panjang akan Tuhan. Karena itu kan selalu bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormat orang tua. Walaupun terkadang lain kali, kalau di sini orang berusaha semakin semaksimal mungkin Tuhan. Walaupun memang ya kita pun secara pribadi punya anak, lain kali kan jadi keluarga pendeta jabat umur juga anak Tuhan. Jangan kita sampaikan firman pun kita be anak lagi itu. Ini menjadi pergumulan. Bahkan kepada keluarga kami pun berdoa biar masih kecil tuh ya kasih ingat. Lain kali orang bilang so kasih ingat, maklum jangan lupa. Karena itu kita ulangan bilang haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu secara berulang kali. Dong mau makan, dong mau minum, dong mau tidur, dong mau baca, dong mau pilih mana kasih ingat. Dan karena itu ketika orang mengingatkan ada saat di mana orang akan menjadi lulu. Sama itu ilustrasi bilang batu kata biar dia keras, martetesan air pelan-pelan, cuma pelan-pelan, lama-lama dia akan hancur juga. Begitu juga dengan kehidupan kita. Anak-anak lain kali orang keras kepala, lama-lama sentuhan itu selalu dinyatakan akhirnya orang dulu juga. Dan pasti orang mau bilang begini, aduh dulu dia pamalawa, sekarang luar biasa. Karena doa dari kita orang tua. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita mau memperhatikan kehidupan keluarga kita. Keluarga yang merupakan anugerah yang Tuhan beri. Kemudian juga selanjutnya, Paulus mengingatkan dan menegaskan bahwa iman kepada Kristus tidak boleh berhenti dari pengakuan iman atau ibadah. Tetapi Injil harus mengubah cara orang percaya hidup sebagai anak, orang tua dan anak. Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting. Dan karena itu juga disoroti dalam catatan firman. Walaupun mungkin ketika orang baca firman ini, ada ibu-ibu bilang begini, cuma ada bilang bapak-bapak, yang ada bilang ibu-ibu. Sebenarnya mencakup secara keseluruhan. Walaupun memang ayatnya yang keempat itu lebih mengarah kepada bapak-bapak. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Mengapa saudara-saudara? Karena ternyata Paulus dia mau mengoreksi pola masyarakat Romawi kala itu. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam budaya Romawi berlaku konsep patria potestas, yaitu ayah memiliki kuasa yang sangat besar atas anggota keluarganya, bahkan dapat bertindak sewenang-wenang. Demikian pula hubungan antara tuan dan hamba sering diwarnai ketidakadilan. Dan melalui latar belakang inilah ditujukan, hai bapak-bapak, jangan terpengaruh dengan tradisi atau kebiasaan dari masyarakat Romawi yang ada kala itu, yang melihat bahwa ayah ini atau bapak ini punya kekuasaan. Lain kali kurang sewenang-wenang bertindak, dan karena itu soalnya nak jaga itu oleh anak-anak perasaan. Lain kali kan orang lain, soalnya jaga oleh anak-anak perasaan. Sangat penting juga bagi kita. Karena kalau anak-anak sudah dapat perhatian dari orang tua, apakah bapak atau ibunya, mama atau papanya, nantinya dorang dapat perhatian di tempat lain. Kalau dorang mendapatkan perhatian di dalam rumah, nantinya dorang cari perhatian di tempat lain. Dan terkadang perhatian di tempat lain itu lain kali bukan bikin dorang. Ada kan orang bilang, ada tertentu yang kasih perhatian saja, sehingga tidak jarang menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Firman bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan karena itu didiklah, ajarlah, jangan bikin juga turun ke anak-anak. Lain kali diperlakukan secara semena-mena. Tetapi ada aturan-aturan yang mengikat untuk selalu memperhatikan hak anak-anak kita. Dan pada akhirnya dengan setiap pengajaran yang orang lakukan akan mengubah kehidupan anak-anak kita untuk hidup setia. Demikian juga ditujukan kepada para hamba-hamba, kepada para tuan, untuk lebih memperhatikan tanggung jawab
beriman. Dan karena itu saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan ini, kalau kita akan melihat bahwa rupanya Paulus tidak langsung menghapus struktur sosial itu, tetapi membawa prinsip-prinsip Injil yang mengubahnya dari dalam. Orang tua tidak boleh membangkitkan amarah anak. Tuhan harus memperlakukan hamba dengan adil dan tanpa ancaman, dan semua yang berada di bawah adalah satu Tuhan yang sama. Lakukan tanggung jawab iman kita, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sebagaimana tema kita di minggu yang berjalan ini, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Siapa yang akan mendidik anak-anak kita? Tentunya kita sebagai orang tua. Dan karena itu setiap hal yang kita tunjukkan dengan harapan pembentukan karakter mulai di usia kecil sampai mereka bertumbuh menjadi dewasa akan membuat mereka semakin mengenal Tuhan dan mereka semakin dekat dengan Tuhan dan selalu